Nah ternyata dari sana justru saya banyak mendapatkan tawaran-tawaran untuk menjadi subkon. Iya. Subkon dalam dunia atau pekerjaan arsitektur. Arsitektur. Betul, yang saya awali dari proyek rumah sakit gitu. Oh, rumah sakit mana beli kok boleh tahu ya? Rumah sakit jiwa. Beli Ari Setia Wibawa. Siap. Selamat siang Beli Ari. Aduh. Selamat siang. Lama banget udah gak ketemu Beli Ari ini. Gimana kabarnya Beli? Becek. Yang penting sehat dulu sekarang. Astungkara ya. Di zaman sekarang nih sehat tuh nomor 1 loh. harus sehat harus dulu. Banget tuh. Biar pikirannya bisa mikir yang lain. Iya benar. Pikiran sehat, semuanya sehat. Beli, kita ketemu pertama kali kalau seingat Tiang itu pakai saya aja, ntar teman-teman yang denger Tiang itu apa gitu. Seingat saya itu di Pilwali periode ini ya. Betul. Di 4 tahun yang lalu. 4 tahun mungkin ya? 4 tahun apa? Ya sekian tahun. Sekian tahun lah. Tiang ketemu Beli Ari, saya ketemu Beli Ari itu di Pilwali. Betul. Awalnya ketemu Beli D3 dulu, Mas Bro, habis itu kenalan sama Beli Hendika, terus sama Beli Gus Ngurah, terus ketemu Beli Ari juga akhirnya. Betul. Wah Beli, saya saat itu cuman jadi anak bawang aja lah. Semua anak bawang di sana. Orang-orang di sekelilingnya hebat-hebat banget nih, ketua ini, aduh. Tapi jujur saya di sana belajar banyak banget sih, gimana caranya ini, gimana caranya itu. Iya, gitu. di lingkungan yang tepat lah. Iya. Oke, Beli, sesuai dengan obrolan sebelumnya di WhatsApp. Siap. Alasan Tiang saya mengundang Beli Ari di podcast ini adalah ya itu pengen ngebahas tentang profesi yang Beli Ari geluti sekarang. Dan dari dulu yaitu ya di mana yang saya tahu Beli Ari ini adalah seorang arsitek. Siap. Betul, Beli? Betul. Tapi sebelum ngomongin jauh tentang itu Beli ya, saya kan follow IG-nya Beli Ari nih. Terus di beberapa postingan Beli Ari selalu nyantumin hashtag USA Team. Oke. Ya kan Beli? Iya betul. Awalnya saya kira USA Team. Ini Amerika atau gimana nih USA Team. Sampai akhirnya beberapa postingan kemudian saya baru tahu kalau USA Team itu Uma Sapta Arsitek Team. Wah. Saya akhirnya ternyata kantor ininya perusahaan arsiteknya Beli Ari gitu ya. Betul. Ya. Di podcast ini Tiang punya segmen namanya Gimana sih Beli? Jadi podcast segmen Gimana sih itu adalah segmen yang mengulik lebih dalam tentang sebuah profesi yang kebetulan di profesi sekarang adalah arsitek. Boleh diceritain nggak Beli dari perjalanan Beli Ari dari awal deh, dari pendidikan lah, tamat SMA itu ke sekolahnya NAPI gitu, sekolahnya apa. Siap. Lalu sampai berada di posisi sekarang gitu. Iya. Oke, semua Niki, terima kasih buat rekan Wangga yang sudah memberikan kesempatan untuk bincang-bincang di podcast. Sebenarnya ini juga pengalaman saya pertama untuk bicara di podcast. Wah, saya sungguh terharu, pengen nangis. mungkin karena nggak laku juga ya. Nggak gitu, karena orang-orang belum tahu gitu loh, Bli. Ya, jadi pertama kali ketemu betul kita di Muda Bali Jago ya. Iya. Di mana gerakan pemuda untuk bersama-sama mendukung Pilwali dan kemudian juga berlanjut ke pemilihan gubernur. Tapi ya itulah cerita lama. Iya betul. Pada prinsipnya di tanggal yang baik ini mungkin saya awali dengan mengucapkan dirgahayu juga untuk bangsa kita, negara kita Indonesia yang udah 75 tahun ya. Betul. Ya. Perjuangan tidak berhenti, justru malah semakin harus kita bersemangat karena masa COVID luar biasa. Benar. Ya, berbicara soal profesi arsitek, saya sangat suka kalau harus memberikan apa yang bisa saya punya kepada seluruh rekan nantinya yang mendengar, begitu juga Wangga dan rekan-rekan lain yang ada di sini. Yeah. Pada prinsipnya arsitek adalah kecelakaan buat saya gitu. Kecelakaan. Kecelakaan. Gimana tuh Beli maksudnya? Jadi
ya kalau kita bicara tentang pembentukan karakter diri tentunya Ya. tidak lepas dari orang tua ya. Betul. Sedangkan orang tua saya sendiri berkeinginan sekali anaknya untuk menjadi seorang dokter. Ah, Ya, tidak menjadi hal-hal lain lah yang harus dokter. harus dokter. Betul. Dan perhelatan batin itu perhelatan batin itu kemudian saya coba jembatani dengan akhirnya saya mengambil keputusan untuk daftar ke IKJ pertamanya. Oh, berarti beli di sorry yang potong di SMA itu di Jakarta atau Enggak, di SMA saya SMA 3. SMA 3 Denpasar. Oh, Ya, SMA goes. 3. Jadi kakak kelasnya temen tiangnya waktu itu podcast di sini. SMA 3 juga kebetulan. Oh gitu. Iya, SMA 3 berarti beli. SMA 3 Denpasar. Oke, lalu setelah itu apa namanya? Kelulusan, orang tua mengarahkan udah harus jadi dokter. Iya. Tapi Bliari karena berarti waktu SMA memang tertarik di bidang gambar atau gimana, Bli? Enggak sama sekali, makanya saya bilang kecelakaan. Jadi profesi saya sekarang adalah diawali dari sebuah kecelakaan yang membahagiakan. Oke. Yang pertama memang saya dulu sering musuhannya sama Hendika sama Dek Tri. Ah. Karena dia di teater angin, saya di teater 3. Iya. Nah, kemudian dari urusan teater itu saya mengambil justru jurusan penyutradaraan di IKJ. Oke. Nah, jadi formulir IKJ itu udah di rumah, udah kita tinggal isi bla bla bla. Ya perhelatan batin lagi dengan orang tua, pada akhirnya ya intinya orang tua saya orang teknik. Ya. Ya udah saya cari jalan tengah aja deh, yang mana yang masih eksak gitu, yang ke IPA-IPAan dan kemudian masih ada unsur artnya atau keseniannya gitu. Betul. Nah, muncullah si arsitektur ini sebagai bagian yang kemudian saya coba tekuni. Saya lulus di 2 tempat, di Trisakti 1 dan di Parahyangan 1, Universitas Katolik Parahyangan, Unpar. Pada saat itu mungkin nuansa Jakarta belum pas di saya lah gitu. Jadi saya lebih memilih untuk masuk di Unpar Parahyangan. Ya. Tidak. Jadi sebentar, sorry Bli, yang potong. Artinya Bli setelah tamat itu ke Trisakti. Trisakti, kita diterima di Trisakti, tapi masih ujian juga di Parahyangan, menunggu hasil juga. Iya. Udah diterima di Trisakti, namun ujian di Parahyangan. Betul. Lalu akhirnya sekolahnya di Unpar. Ya, tuh kuliahnya di Unpar. Saya juga keterima di kedokteran Maranatha. Pintar sekali Bli saya, Bli yang ada di depan ini. Waduh, Bli. Kok bisa gitu, Bli? Gimana ceritanya, Bli? Keterima semuanya. Ya, jadi saya terima di Trisakti Arsitek, terima di Universitas Kristen Maranatha Kedokteran di Bandung. Betul. Kemudian saya keterima di Unpar. Nah, disitulah akhirnya orang tua ya sudahlah pasrahkan 2 lawan 1 kan. Akhirnya 2 arsitek, 1 kedokteran. Nah, saya memilih untuk arsitek gitu. Nah, karena arsitek Parahyangan pada saat itu masih hits-hitsnya ya dalam tanda kutip katanya sih terbaik se-Asia Tenggara. Jadi saya masuk jurusan tersebut lah gitu. Oke. Nah, itu sampai kuliah di sana. Merantau berarti. Merantau. Artinya itu memang mohon maaf di keluarga Bliari emang ada terbiasa orang-orangnya merantau atau jangan-jangan Bliari ya sendiri orang yang pertama kali merantau di keluarga? Enggak juga sih, kakak saya udah dari SMA udah di Malang. Oh, jadi udah ada jiwa-jiwa merantau gitu ya? Justru jadi... kita disuruh sih. Oh iya. Justru kita disuruh. Udah merantau gitu, karena dengan harapan ada pendidikan kemandirian selain pendidikan hard skill yang kita dapat gitu. Oke. Lalu singkat cerita sekolahlah di Universitas Parahyangan di Bandung. Nah itu berapa lama Bli ya? Saya 5 tahun. Sebenarnya kan formalnya adalah 4 tahun. Saya kuliah 5 tahun. Betul. Karena pada saat itu saya sangat tidak bisa menghilangkan kesukaan saya berorganisasi. Oke. Akhirnya saya masuk di Badan Eksekutif Mahasiswa, menjabat 2 tahun pada saat itu. Ya, akhirnya saya mohon izin ke orang tua. Saya mau ikut pemilu di sana gitu. Untuk menjadi salah satu pimpinan di kampus, presiden mahasiswa. Akhirnya kita menang. Akhirnya terpilih. Nah, setelah terpilih itu saya mohon izin untuk agak pending perkuliahan ini. Karena kalau di arsitek itu ada satu mata kuliah yang SKS-nya itu begitu kita nggak lulus itu kita nggak akan bisa nyambung ke semester berikutnya, namanya studio. Iya. Jadi begitu studio 4 saya lupa berapa SKS tapi hampir setengahnya dari total SKS yang wajib kita ambil. Begitu itu nggak lulus berarti kita udah harus pasti ngulang karena dia ada SPA 1, 2, 3, 4, 5, 6 baru studio akhir namanya. Oh iya, saya sering kali saya punya teman berkuliah di
arsitek di Udayana. Iya, iya. Namun sekarang belum selesai karena bermasalah di studio itu dia nggak pernah sering kali lah Betul. mengulang. Jadi ibarat kata perkuliahan studio itu salah satu perkuliahan yang angker lah berarti beliau. Maksudnya Sangat angker. sangat angker berarti. Lewat 5 menit aja kita ngumpul udah pasti nggak lulus ya kita Buset. karena produknya nggak masuk kan. Iya gitu. iya. Beli Ya, siap. awal cerita kan apa namanya beli memang tertarik di IKJ ke Kesutradaraan dulu. Betul. Beli ini ada memang ini kan kalau tiang orang awam ya melihatnya kalau orang seneng gambar bisa nih ke arsitek. Kalau pikiran orang awam tuh gitu beli. Betul. Berarti ada ketertarikan di gambar di awal atau gimana itu? Atau Justru enggak sih, Saya nggak gambar nggak begitu bagus. Saya justru malah SMA tuh sering, ya jangan ditiru ya, sering bolos untuk dispensasi latihan teater. Gitu. iya. Ya lebih banyak makan waktu sebenarnya di teater di SMA gitu. Artinya beli awal-awal masuk arsitektur itu benar-benar belajar dari nol juga dong artinya. Ujian di kampus yang saya tahu di kampus Parahyangan, saya nggak tahu di kampus lain biar nggak salah. Ya. Kita itu memang ujiannya gambar freehand. Jadi saya 3 bulan sebelum ujian itu saya udah kursus. Jadi kursus sama senior-senior yang udah semester 3, semester 4 gitu. Kita ngambil kursus untuk gambar USM namanya, ujian saringan masuk. Ujian saringan masuk. Oh, artinya belajar gambar freehand Yes. belajar apa beli ya? Maksudnya gambar apa dengan freehand itu? Iya kayak model gini dah, di meja kita ini ada objek, ada buah, mungkin ada gelas dan segala macam. Bagaimana kita menggambar komposisinya, perspektif 2 titik hilang, 1 titik hilang, perspektif gitu-gitu. Iya. Jadi di sana, jadi soalnya tuh kayak gini nih kalau di ujian masuk. Ibu Budi bersama Bapak Budi sedang jalan-jalan ke pantai dan pada saat di jalan di pantai mereka membawa meja kecil yang isinya adalah buah-buahan, ini dan itu gitu. Ilustrasikan gitu. Nah, itu yang kita gambar. Jadi begitu. Ya. Iya. Mulai kebayang saya. Dan itu bobotnya 60% dari penilaian di luar daripada bahasa Inggris, matematika, ya kayak begitu-begitulah. Iya. 60% berarti itu bobotnya. Betul. Sangat besar lah daripada yang lainnya gitu. Yes. Tungkarnya sekali ujian ya lulus juga di Unpar gitu. Yes. Iya. Oke. Berjalannya waktu sekitar 5 tahun, lalu akhirnya selesai. Saat itu apa namanya beli skripsi atau tugas akhir atau apa ya kalau di arsitektur? Kalau di kampus Tiang kebetulan 2 nggih. Jadi kita nggak bisa ngambil hanya tugas akhirnya berupa studio, praktek dengan membuat desain. Tapi kita tetap ada skripsinya. Jadi skripsi itu besar bobotnya sama dengan SAA namanya, studio akhir arsitektur. Kalau nggak lulus skripsi, cuma lulus SAA, kita nggak bisa wisuda. Oke. Kalau lulus studio akhir, skripsinya nggak lulus, ya kita tetap dianggap nggak lulus gitu. Oh, harus memang benar-benar keduanya lulus. Betul, gitu ya? jadi kayak ada 2 skripsi lah ya. Satunya skripsi iya. desain, satunya skripsi bikin kayak semacam kajian. Masih ingat nggak beli judul skripsinya dulu? Yang pasti saya ngambil urban planning ya. Apa itu beli? Urban planning itu seperti penataan kota yang isunya adalah privasi antara rumah-rumah yang sangat mepet. Iya. Yang cuman jarak satu rumahnya mungkin 2,5 meter. Kalau di Bandung sendiri di kota besar kan banyak sekali isu privasi itu rumahnya cuman 1 jalan motor atau 1 jalan mobil gitu ya. Iya. Sehingga jendela antar jendela, kemudian tetangga antar tetangga, isu privasinya kuat. Nah itu kita buatkan pattern polanya di salah satu perumahan yang cukup besar, dan pada akhirnya kita memberikan semacam solusi tatanan kota yang seperti apa gitu lah. Oh, berarti skripsi beli berkaitan dengan urban planning itu, lalu studio Studio akhirnya relate berarti maksudnya? Enggak. Beda. Oh, skripsinya urban planning, lalu studio akhirnya apa ini boleh? Saya bikin sekolah penerbangan. Sekolah maksudnya gimana coba hubungannya saya? Iya, jadi di beberapa studio akhir itu bisa dipolakan menjadi kamu mau bikin sekolah, mau bikin rumah sakit, mau bikin hotel, atau mau bikin konservasi apa gitu misalkan. Nah, saya memilih sekolah gitu. Itu seperti mohon maaf itu maket namanya beli ya? Iya, maket. Oh, nanti hasilnya akan jadi maket gitu kalau di studio akhir ini. Semua studio sebenarnya ada maketnya. Cuman kalau maket di studio akhir nih maket presentasi, jadinya maketnya tuh bukan maket yang monokrom, bukan yang bahannya sederhana karton doang gitu. Tapi ya maketnya benar-benar full color sesuai realnya yang gitu. Sudah kompleks. Iya. Skala skala kayak mengerti aja. Skala berapa tuh maketnya? Kalau maket ya untuk student ya sekitar skala 1.500 1.000 lah gitu. Oke. Jadi satu sentinya tuh sekitar 5 meter gitu. Iya.
Saya kenapa bisa tahu istilah skala-skala ya karena itu teman kuliah yang di arsitek sering banget ngomong skala-skala. Oh ini ya, Iya. jadi biar kelihatan tahu aja lah dikit daripada nggak tahu apa nih sebenarnya. Ya wajib sih tahu skala kalau di arsitek. Iya. Oke, jadi setelah itu lulus nih beli hari ini. Betul. Dengan title ST ya, ST ya. sarjana teknik gitu. Ya, sok tahu. Lalu perjalanannya kemana itu beli? Saya tidak bernasib baik ya pada saat saya memang mau coba. Saya pikir gaji developer dibandingkan gaji arsitek fresh graduate jauh lebih besar. Sehingga saya coba cari karena kebetulan pacar saya juga arsitek juga, sehingga udahlah jangan ninggalin Bandung deh gitu. Oke. Udah nyaman banget juga dengan kehidupannya, dengan teman-teman kreatifnya juga udah oke. Akhirnya saya mencari developer nggak keterima-terima nih ya yang besar-besar lah yang sering ada di TV. Akhirnya om saya dan orang tua saya di rumah juga membutuhkan perhatian lebih lah. Iya, mohon maaf lagi kondisi kesehatan. Kondisi kesehatan kurang baik. Akhirnya saya diberikan kesempatan di Bali. Udahlah, kamu ke Bali aja gitu. Pulang gitu. Nah di sana saya nggak ngerti apa-apa, juga nggak kenal siapa-siapa karena kampusnya kan tidak dunianya di sini. Betul. Mau kerja sama dosen juga dosennya pada di Bandung semua gitu. Iya. Ya pada akhirnya menjalani apa yang bisa tak jalani aja gitu. Apa itu yang dijalani? Ya, yang pertama-tama sih saya sendiri belajar untuk menjadi subkon ya. Subkon itu apa ya? Subkon itu misalkan gini, ada perusahaan yang mendapatkan pekerjaan, kemudian kita membantu pekerjaan tersebut gitu. Oke. Ya udahlah sini saya yang kerjain deh gitu kan. Misalkan dia dapat angka 10 misalkan, ya udah saya ngerjain 3 deh gitu. Oke. Dari A sampai Z sampai beres gitu. Nah ternyata dari sana justru saya banyak mendapatkan tawaran-tawaran untuk menjadi subkon. Iya. Subkon dalam dunia atau pekerjaan arsitektur. Betul, yang saya awali dari proyek rumah sakit gitu. Oh, rumah sakit mana beli kok boleh tahu ya? Rumah sakit jiwa. Serius dong? Serius rumah sakit. RSAD rumah sakit jiwa di Bangli. Di Bangli itu? Iya. Oh, itu bagian apanya beli? Maksudnya master planning kita. Master planning tuh gimana ya? Jadi kalau dalam suatu lahan yang cukup luas, dan pembangunannya bertahap, kita kan butuh blueprint lah, master plan. Nah, saya merancang master planningnya, merancang sistem, merancang kebutuhan, merancang building yang harus dibutuhkan berdasarkan Permenkes dan lain sebagainya. Ya kemudian baru dia bisa merencanakan anggaran si Pemkapnya ini. Oh, saya mau bangun ini dulu karena ada cuma sekian puluh juta miliar gitu. Nah, saya mensubkan pekerjaan tersebut kepada saya. Oh gitu, iya beli. Yang jujur yang bayangin arsitektur itu kalau dari pandangan orang awam yaitu tiang memandangnya kalau arsitek ngedesain rumah gitu loh beli. Sekarang ini tiang baru, maksudnya dari tadi kan Beli Ari menyebutkan building, rumah sakit, lalu studi akhirnya sekolah penerbangan. Ya. Berarti arsitektur itu tidak sebatas itu aja beli ya? Maksudnya adalah Beli Ari memang tertarik terhadap building itu daripada desain rumah atau gimana beli? Ya. Jadi gini, ada teman-teman yang emang jago banget di hospitality design ya. Jadi kayak dia ngedesain resort, villa, hotel. Ada teman-teman yang mainnya full di housing. Oke. Jadi dia bangunnya hanya dengan owner tersebut, kemudian ya sampai detailing kamar mandinya harus gimana itu ya mereka senang di sana. Ada yang memang basicnya urban planning kayak misalkan Pak Ridwan Kamil tuh. Iya. Nah, urban design dengan planologi berbeda. Jadi planologi itu rancang tata kotanya gitu. Sedangkan si urban design ini merancang satu zona dengan karakter 3-dimensional tertentu gitu. Oke. Nah, jadi saya karena fokus di sana, jadi saya lebih senang merancang sebuah sistem master planning gitu. Oke. Nah, jadi lebih arahnya ke gedung kompleks, misalkan. Apakah di perkuliahan itu ada beli? Maksudnya kalau kita di SMA ya, di kelas 1 kan belum ada penjurusan. Betul. Di kelas 2 baru ada IPA IPS. Apakah di perkuliahan arsitektur ada begitu di semester berapa lalu kamu mau di ini apakah ada itu? Ya, justru di studio 1, misalnya studio 1 tuh rumah gitu ya. Iya, Lanjut ke semester 2, studio 2 tuh bangunan yang kantor gitu, kantor kecil gitu. Studio 3, 4, 5 nanti ada bentang besar, ada bangunan tinggi. Jadi kita dapat semua. Oh, iya. Begitu kita skripsi ataupun kita studio akhir, kita diarahkan. Kamu lebih seneng kemana nih? Teman-teman yang seneng banget ngedesain hotel ya dia di hotel. Kalau dia bikin hotel dan bla bla bla, kita merancang
kenapa saya lebih arahnya ke hospital design atau rumah sakit Heeh. dan juga urban design, karena memang basic saya di perkotaan gitu. Oh, Desain iya, perkotaan, iya, iya. jadi Benar, 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 benar. menata kota, pedestrian, taman kota, Mm-mm. terus bangunan-bangunan publik yang punya sistem agak kompleks seperti ya rumah sakit, penjara, perkantoran yang berapa dinas gitu ya. Modelnya kayak Oh, gitu-gitu iya, jadinya. iya. Jadi kita saat jadi mahasiswa dikenalin semua tuh beliau. Betul, Maksudnya betul. housing, hospitality design, urban, wah Iya, udah kayak iya. ngerti aja nih ngomongnya. Dan sebagainya. Lalu Iya, di iya, akhir baru mahasiswa yang menentukan iya, iya. kita mau yang mana. Setelah itu dosen pembimbingnya yang Mengarah ke sana. mengarahkan untuk jadilah proyeknya Betul, gitu. betul, betul, betul. Oke, balik lagi ke Master Plan RSJ Bangli tadi. Iya, iya. Beliau kan udah mendesain tuh. Lalu Ah. sekarang udah terrealisasi master plan-nya atau gimana beli ininya? Ini agak kompleks sih, jadi saya perlu jelasin dulu ada 2 segmen pekerjaan di ranah swasta sama ranah pemerintahan. Ya, Kalau saya kan memang lebih getol di ranah pemerintahan, Iya, proyek iya. pemerintahan. heeh. Teman-teman yang di swasta tuh kayak yang bikin villa, bikin hotel, Oke. rumah, itu Ah. segmentasinya swasta. Nah, kalau kita bicara ke public sector gitu, yang memang urusannya kepada urusan proyek pemerintahan, nah itulah kenapa anggaran tersebut bisa muncul. Jadi saya mau bikin rumah sakit jiwa saya ini berstandar misalkan nasional atau internasional. Ya, Bikin dulu deh master plan-nya. Setelah bikin master plan, maka dinas kesehatan setempat bersama rumah sakit akan mengusulkan ini menjadi sebuah penganggaran. Disetujui nggak setujui belum tentu disetujui. Oh iya iya. Nah, betul, oke, saya punya duit cuman segini buat kamu nih, RSJ gitu. Kamu bisa realisasi yang mana dulu. Nah, di dalam master planning itu sudah ada skema pentahapannya. Kamu harus bangun ini dulu, setelah bangun ini kamu bangun yang ini, sehingga kamu bisa berkembang sebagai rumah sakit yang Iya, terus iya, iya. bertumbuh gitu. Oke. Gitu. Jadi master plan beli yang sekarang yang itu gini disetujui saat itu atau belum? Ya, digunakan iya. Digunakan iya. Kemudian dilakukan pentahapan pembangunan iya. Heeh. Saya juga nggak tahu sampai detik sekarang pentahapannya sejauh mana sudah. Mungkin saja sedang berjalan gitu ya? Mungkin saja sedang berjalan atau konsultan lain sedang mendetailkan lagi gitu. Oh iya. Ya, bisa jadi karena Benar, kebetulan nggak di kita misalkan pekerjaannya pekerjaannya. lanjutannya gitu. Oke. Lalu setelah dari master planning RSJ Bangli kemana? Ya berlanjut Berlanjut terus tuh kita. berlanjut tuh terus akhirnya ke rumah sakit, ke gedung-gedung perkantoran di Bali lah Iya, gitu. iya, iya. Jadi berkembang sampai sekarang dimanapun pekerjaan tersebut ada ya kita berusaha lah gitu. Oke, Bliari, saya nih kepo ya. Maksudnya apa sih yang membuat Bliari tertarik selain karena berawal dari karena hidupnya di perkotaan, tertarik dengan bagian arsitektur yang itu gitu. Hospitality design, urban planning design. Kenapa nggak housing? Apa ada alasan tersendiri nggak Bli kayak tertarik di bagian desain yang itu? Sebenarnya kalau saya orang Bali yang kemudian sekolah di Bandung melihat sebenarnya potensi resort, villa itu kan menjadi bagian yang ceruk besar gitu ya. Iya. Cuman kembali lagi di mana ada masalah di sana sebenarnya ada peluang gitu. Oke. Nah, saya melihatnya tidak banyak orang berani pada saat itu mengambil bimbingan dengan orang yang memang pakarnya rumah sakit karena killer nih. Iya, iya, iya. Justru saya masuk ke sana. Oh, jadi waktu itu ada seorang dosen yang membimbing hospitality design, Urban design-nya urban terutama. design-nya, dan beliau killer gitu. Ya, beliau killer, tapi sebenarnya beliau sangat pakar dan ahli di rumah sakit. Oh, beliau tertarik tuh jadinya. Betul. Maksudnya, oh saya pengen nih. Udah saya minta dibimbing sama dia deh, dan saya dibimbing sama si Pak Profesor almarhum ini. Ya saat sendiri, cuman saya sendiri bimbingannya beliau. Wah, gimana tuh rasanya? Ya ada 2 kata-kata yang paling saya ingat, saya dibilang sapi, jangan pakai cucuk di tengah, kemudian harus ditarik-tarik, kamu sudah mahasiswa itu. Wah, Pada itu menusuk banget beliau. menusuk, pada saat memang kita tidak banyak bertanya, dia menyarankan kamu jangan terus mau diarah-arahin aja, kamu juga punya inisiatif dong, tapi bahasanya begitu. Oh, iya, iya, iya. Nah, terus begitu saya banyak tanya, saya dibilang, saya ingat banget tuh, kamu jangan kayak anak SD dong. Nanya mulu kerjaannya gitu. Wah, serba salah juga. Dan kalau beliau memeriksa skripsi saya pada saat itu cuman memeriksa daftar isi. Nah,
Gimana caranya beli apa udah ya kok bisa ya? Gimana kira-kira beliau? Karena menurut beliau, Profesor Sandi Siregar almarhum, menurut beliau begitu daftar isinya sudah tertata secara skematik dan utuh, isinya pasti mengikuti. Oh, udah yakin banget berarti beliau ya. Iya, dan kenapa saya milih itu sebenarnya strategi juga sih, supaya pada saat persidangan terakhirnya pembimbing lain kan di bawah profesor ini gitu, jadi ya. Oh iya benar. Wah, setuju nih saya pemikirannya. Jadi berat di awal lah kita, tapi Iya, lancar tapi di ujian. betul. Setelah ujian, wih Pak Prof ini nih mahasiswanya Pak Prof ini, jadi kayak gimana beliau? Nggak berani dibantai kan gitu. Udah dibantai duluan soalnya. Iya. Dan Iya, syukurnya iya, saya iya. belajar dari rumah sakit. Setelah itu saya dapat, sambil skripsi itu saya banyak diajak sama dia berpikir tentang proyeknya dia di Yasmin General Hospital di Banyuwangi. Maka dari itu saya tertarik di hospital design selain urban planning tadi. Oke. Tapi apakah Bliari pernah mendesain sebuah rumah, Bli? Sering? Oke. Kan pernah nih mendesain sebuah rumah dan ini apa namanya hospital design. Lalu apa namanya tantangan di mendesain sebuah hospital tuh apa, Bli ya? Kalau hospital tuh kita lihat adalah sebuah sistem ya. Jadi berapa detik, berapa second seseorang dari UGD harus ditangani, dan bagaimana si pengantar mudah untuk melakukan pembayaran, tidak melepas terlalu lama dan cepat, dan terlalu jauh gitu. Dan begitu ada tindakan emergensi, bagaimana kemudian dia ke jantungnya, misalkan tindakan atau di IBS namanya, instalasi bedah sentral, bagaimana segera ditangani, atau misalkan si UGD-nya disetting untuk menangani hal-hal ringan, hanya sekedar menjahit dan lain sebagainya. Nah, tantangannya sebenarnya update daripada peraturan, update daripada teknologi, dan sistem yang umum harus kita tangani di sebuah rumah sakit. Jadi posisi ruangan IGD itu di sini, ruangan operasi itu di situ, itu ada alasannya berarti ya seorang arsitek itu mendesain itu gitu, beliau. Sangat. Oh, Tiang baru tahu ya. Maksudnya baru tahu loh ini kayak maksudnya beberapa ya sebelum COVID kan pernah ke rumah sakit. Tiang sama sekali tidak menyangka bahwa letak ini UGD di sini berdekatan dengan ini itu ada alasannya gitu loh. Mungkin contoh yang paling gampang gini deh, kita sering ke mall kan. Betul. Kenapa sih tangga mall tuh ada 2, tapi kalau mau naik di sebelah sini, turunnya kita harus muter ke sana. Oh iya. Itu karena biar perdagangnya kelewatin semua gitu. Oh iya. Nah, hal-hal kayak gitulah. Tapi kalau di rumah sakit, orang habis operasi, potong-potong dikit gitu kan, ada darah, ada sisa-sisa gitu kan. Kenapa nggak pernah kita ketemu gitu? Oh iya benar, karena alur ininya lewatnya mungkin. Betul. Jadi kalau ada rumah sakit Wangga yang kemudian Wangga lewat masih ada jenazah yang ketemu, berarti artinya, sirkulasinya kurang baik. Kurang baik desain ininya ya. Ya, desain sirkulasinya kurang baik. Oke. Lalu rumah tinggal. Rumah tinggal. Kalau rumah tinggal kan Tiang pernah diceritain. Oh, ini ventilasinya gini. Kalau menurut dari beli gimana beli kalau rumah tinggal? Tantangannya. Rumah tinggal tantangannya sih mungkin lebih kepada usernya lebih jelas ya. Oh, penggunanya lebih jelas. Kalau di rumah sakit kan penggunanya banyak. Misalkan kepala dokter bedah dengan kepala UGD, dengan kepala poliklinik dan kepala persalinan gitu, connect dan lain sebagainya. Itu kan berbeda-beda. Jadi semua memberikan input nih. Kami butuh gini, kami. Nah, kalau rumah dia betul-betul sangat harus intimasinya berbeda. Kalau di sana kita merancang sistem, kalau di sini kita merancang function yang sifatnya private gitu. Jadi gimana ada juga contoh gimana saya bisa ngelihat anak saya kalau datang dari kamar saya. Gimana saya paling sederhana saya punya 2 mobil ukurannya Fortuner misalkan gitu. Itu kan sudah beda dengan lahan sempit. Nah, apalagi yang menarik sekarang kan banyak rumah-rumah yang hanya 50 meter persegi tanahnya ataupun 75 gitu. Itu menjadi menarik lah untuk membuat compact house. Nah, bedanya sih sebenarnya hanya di masalah usernya aja, karena arsitek tuh boleh punya jati diri, tapi jangan terlalu punya kenah yang terlalu keras, karena kita membuat sesuatu untuk orang lain. Jadi kita bekerja untuk klien gitulah kasarnya ya, atau gimana? Faedah aturan teknisnya kita pegang. Nah, klien memberikan input untuk kita merancang fungsi dan estetikanya. Iya. Gitu. Tapi faedahnya misalkan tangga 18 cm wajib lah. Terus ada aturannya tuh beli ya? Ada. Tangga sekian senti. Ya, Permen PU 14 tahun 2017. Itu untuk berlaku di hospital design atau di semua bangunan sebenarnya. Semua bangunan sebenarnya. Berarti ketika kita
naik tangga yang udah agak lebar berarti nggak sesuai standar berarti gitu tangganya. Kan ada tangga kalau tinggi-tinggi tuh, Iya. capek kan kita. Iya, iya. Tapi kalau tangga 18 memang sudah dikhususkan untuk lebih nyaman. Oh, beli sampai tangga ya. Ada ininya Oh, beli. iya, Saya iya, baru iya. tahu loh beli. Wah, gila. Manuver mobil, turunan daripada kalau kita ke mall tuh basement. turun ke basement. Ini curam sekali. Ya seharusnya dia berapa derajat? Wah, waduh, kompleks. Sebegitu gitu beli. Saya mengira itu tidak ada standarnya, hal yang sesederhana turun mobil ternyata ada gitu. Ada. Jadi sebenarnya kalau kita mau aware, ya mungkin ada teman-teman yang sangat estetik banget, Ya, sehingga fungsi dan tata aturannya mungkin berkurang. lebih ya, menurun itu. Itu tuh balance lah. Tapi kalau di pemerintahan, desain pemerintahan full 100% fungsional. Nah, fungsional ini kemudian diatur. Misalkan rumah sakit ada Permenkes, keandalan bangunan gedung ada aturan ini, kebakaran ada aturan ini, panas dalam gedung ada aturan ini, AC ada aturan ini, SNI bla bla bla, itu yang diramu semua gitu. Oke. Gitu. Beli setelah beli tamat menjadi seorang arsitek, biasanya kan orang-orang punya idola tuh beli. Bisa Ya. ada, wah saya mengidolakan sosok ini banget gitu. Kalau beli punya nggak beli? Ya, idola tuh sebenarnya gini ya, kalau misalkan banyak teman-teman yang saya harus akui luar biasa keren gitu. Idola saya untuk kalangan muda ada Dirgantara Dirgen, tuh keren banget. Seorang arsitek. Seorang arsitek, satu angkatan dengan saya, dia berhasil di hospitality design mereka, sehingga namanya harum secara mulai nasional gitu. Ya. Kemudian ada Jung Yat, SL Asia, orang Bali semua ini. Nah, itu saya kagum karena di letting saya mereka sangat bisa menjadi calon-calon star arsitek baru gitu. Oke. Nah, Star arsitek. Star arsitek. Jadi Itu apa beli? star arsitek tuh arsitek-arsitek yang terkenal secara sosial lah. Misalkan kayak Ridwan Kamil, Yoriantar, Yusing, Andra Matin, Popo Danes. Nah, kayak gitu-gitu tuh. Edi Semara, Beli Jegir gitu kan. Nah, itu yang terkenal secara star arsiteknya gitu. Oh, itu Tapi, istilahnya ya. star arsitek namanya. Oke. Nah, kalau yang calon-calon menuju star arsitek ada Jung Yat, ada Dirgantara Dirgen. Nah, itu saya sangat salut kepada beliau. Tapi panutan saya sendiri di dunia saya, mungkin tidak bisa disamakan dengan mereka gitu. Betul. Jadi mereka punya segmentasi swasta yang tadi saya bilang, jalur saya di pemerintahan. Nah, mungkin yang saya sangat segani, misalkan seperti kurang famous sih, Pak Adi Utomo Atmoko misalkan. Pak Adi Utomo Atmoko salah satu arsitek rumah sakit paling handal saat ini di Indonesia. Ya model kayak Siloam gitu-gitu ya. Sorry nyebutin brand ya. Kayak model gitu. Kenapa beliau sangat mengidolakan beliau? Karena pasti dia ada alasannya kan? Ya, karena dia sangat berhasil konsisten di dalam bidang arsitektur yang dia tekuni. Oh, iya. Misalkan kayak Pak Yori gitu. Pak Yori kan lagi konsen banget tentang konservasi gitu. Hormat saya. Oh, beliau terus menggalakkan konservasi. Betul. Terus kemudian Yusing misalkan. Mas Yusing sangat concern terkait dengan bagaimana, ya kalau saya salah tapi yang saya pandang dari pribadi saya, tentang bagaimana low cost daripada housing kayak gitu-gitu. Bangunan-bangunannya selalu terkait dengan unsur low cost tersebut gitu. Iya. Dan menarik, permainan materialnya jadi menarik. Ya kalau Anda Martin dan segala macamnya, dia kan sudah punya karakter Popo Danes dan lain sebagainya. Nah, semua saya kagumi dalam tingkat keberhasilan konsistensi berarsitektur. Tapi untuk dunia saya di pemerintahan, memang pemerintahan ini jarang banget ada yang ngetrend, jarang banget ada yang famous gitu ya. Padahal omset kurang lebih sama, cuman mungkin agak lebih ribet aja kita gitu. Karena ada sisi administrasi ya. Gitu ya. Ada birokrasi, administrasi. Kalau di swasta kan lebih ke membangun branding ya. Membangun branding karya gitu. Sulit juga mungkin di sana karena saya nggak banyak pengalaman di sana. Nah, kalau saya di Pak Adi Utomo Atmoko karena itu dia berhasil punya, yang saya pernah dengar, punya shift siang malam. Shift siang malam. Yes, untuk kantornya. Kemudian melanglang buana banget, satu Indonesia mungkin rumah sakitnya sudah dihajar semua sama beliau. Dan saya kenal sama istrinya juga, jadi saya teladani beliau dalam sisi konsistensi beliau di project publik, sektor publik lah gitu. Itu mungkin yang menjadi panutan saya mungkin. Wah, keren banget. Ini semua nama-nama yang keluar, nama-nama orang-orang keren banget nih. Iya, cuman masih jauh lah dari
Itu. Ya, Bliari adalah salah satu orang keren bagi saya, Bli. Stungkare segera menyusul. Ketua Umum HIPMI Denpasar. Mantan sekarang. Oh, udah mantan ya? Sekarang Dewa Dodo. Oh, sorry. Soalnya waktu itu saya ngechat, oh Tum Ari gitu. Oh iya masih. Oh saat itu masih? Nah, jabatan ketum tuh kan nggak bisa lepas. Uh-uh. Jadi kalau orang ketemu saya pun, ataupun saya ketemu mantan ketum yang lain, saya pasti manggilnya ketum. Gitu. Oh, itu yang kira itu saat dipanggil Tum saat masih ini aja. Nah, mantep lah Bliari ini pokoknya lah. Enggak lah, segitu-segitu aja. Wah, biasa nih kalau padi makin isi pasti makin nuncep. Oke, Bli, kita lanjut. Ini kan balik lagi ke apa namanya? Ke USA tadi. Tim ya. Nah, USA tim. Kan Bli udah melalang buana lah. Itu kan belum ada Uma Sapta, Bli ya? Belum, waktu itu belum ada Uma Sapta. Belum ada. Nah, perjalanan Bli sampai akhirnya mendirikan Bli ini kan yang mendirikan Uma Sapta ya? Itu gimana, Bli? Saya jalan sendiri. Sendiri jadi 2 orang bersama teman saya, dibantu sama 4 orang teman-teman magang dari Udayana yang kebetulan adik kelas saya di Trisma. Ya. Jalan dengan segitu aja tuh selama 2 tahun. Awal terciptanya Uma Sapta tuh gimana? Sampai akhirnya Bli kayak, wah aku pengen bikin sendiri deh. Kayak gitu. Ya, Uma Sapta tuh inspirasinya dari Uma Sapna sebenarnya. Salah satu villa besar yang ada di Seminyak. Uma itu kan ya ada bisa diartikan rumah atau lahan atau peta gitu ya. Yeah. Sapta tuh 7 gitu. Saya suka banget sama angka 7 gitu. Karena buat saya itu angka ajaib gitu. Jadi 7 petak lah. Dengan harapan saya bisa ya ke depannya ya bisa ada 7 bidang yang harus saya geluti gitu. Harapannya begitu. Harapannya begitu. Ya, diputuskan dengan kedewasaan di waktu tersebut gitu. Jadi belum mengenal bagaimana branding dan lain sebagainya. Iya. Pokoknya ini luwung nih gitu. Ini bagus nih gitu. Ya udah Uma Sapta gitu. Uma Sapta arsitek. Jalan, akhirnya berkembang ya. Tahun berapa Bli ya? 2000 Uma Sapta tuh 2010, saya starting mulai subkon tuh 2009. Sendiri Uma Sapta starting saat itu? Berdua, sama... bertiga, kemudian nama. Nama-nama, oke. Itu awalnya memang karena Bliari kan fokusnya di hospital building design. Lalu saat start Uma Sapta pun, wah pokoknya ngerjain ini nih sesuai dengan maksudnya ngerjain hospital desain juga gitu. Iya. Itu karena maksudnya ketertarikan Bliari juga. Makanya Uma Sapta melayani desain di bagian hospital building juga. Betul. Jadi hospital building itu sebenarnya core-nya bahwa kita senang merencanakan di rumah sakit. Tapi ranah wadah pekerjaannya kita lebih senang di pekerjaan pemerintahan. Oke. Bukan ngambil villanya, bukan ngambil hotelnya, bukan ngambil itu. Walaupun 1-2 kali proporsinya 8 dan 2 lah gitu. Misalkan ada 8 proyek pemerintahan, kita adalah 2 proyek yang swasta. Dari swasta. Gitu. Karena harus tetap menyeimbangkan. Karena kalau tidak kita mungkin akan tampak terlalu kaku gitu di proyek pemerintahan terus. Tapi di satu sisi proyek swasta membangun estetika dan rasa kita yang lebih kuat dan mendalam di wilayah ini. Oke. Gitu. Kalau bisa dijelasin, berarti Uma Sapta itu perusahaan arsitek yang melanjutkan apa yang maksudnya melanjutkan ketertarikan Bliari terhadap hospital design. Betul. Itu betul. Urban planning juga. Housing ada Bli di Uma Sapta? Ada. Oh ada. Ya itu paket di 20% tadi gitu. Jadi kita tuh di pemerintahan sekian persen. Ya. Proporsional kita rata-rata begitulah setiap tahun. 80% kita di pemerintahan, 20% kita tetap ada di swasta. Kalaupun housing rata-rata teman sih. Teman. Kalaupun ada villa atau hotel rata-rata memang klien yang kakak kelas di Bandung. Kenalan lah gitu. Tapi Bliari, lanjut Bli. Silakan. Timnya berapa Bli sekarang di sana Bli? Stungkare sekarang kita 22 ya. Wih, mantap banget. Stungkare berat. Ya, mantap loh Bli. 20 tuh udah lumayan loh Bli. Saya kan pernah ke sana. Iya benar. Itu nah ini kan pertanyaan baru lagi nih buat saya nih. Sebuah studio arsitek lah namanya Bli ya? Iya. Studio arsitek Uma Sapta. Boleh dijabarin nggak maksudnya ininya siapa maksudnya apa aja yang pemilihan kata ini. Struktur organisasinya lah. Di dalam sebuah studio arsitek. Karena bayangan tiang sebagai awam kan studio arsitek
nggak tahu nih, maksudnya kalau programmer kan dia tahu oh ada analisa software analysis, web designing, web programming, bla 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 gitu, yang tahu. Tapi kalau di arsitek itu apa aja beli strukturnya, boleh di ini nih. Sebenarnya banyak perbedaan ya. Ya. Dari sisi biro itu tergantung kenyamanan bagaimana mengelola sebuah perancangan. Betul. Jadi input desain masuk seperti apa, kemudian dibagi seperti apa. Ini tidak satu pakem yang totok gitu totok harus gitu ya. Jadi kalau saya sih sederhananya begini, mungkin saya disebutnya sebagai kakak lah di sana ya, atau saya haram hukumnya menyebutkan bos atau leader atau apa gitu, saya haram. Saya bilang saya sebagai kakak lah di studio itu. Dan di teman-teman yang sudah cukup panjang bersama dengan Tiang dan betul-betul saya hargai sekali posisinya, saya sebut sebagai SPA. SPA itu adalah Senior Project Architect. Senior Project Architect. Iya. Okay. Layer berikutnya adalah tim drafting langsung. Tim drafting. Ya. Ada selanjutnya. Nah itu tim teknis ya. Tim teknis. Tim teknis itu kebagi ada tim arsitektur, ada tim struktur, ada tim mechanical dan lain-lainnya. Yeah. Nah kalau misalkan di teman-teman swasta saya nggak tahu itu ada apa enggak. Karena kalau kami kan di pemerintahan dituntut menyediakan program harus ada itu, produk harus ada itu. Nah satu lagi mungkin tim administrasi. Oke. Nah itu mungkin secara struktur sederhananya, dan kalau kita nggak ada petak-petak begitu ya gitu, karena semuanya bekerja bareng-bareng gitu. Betul. Oke, sekarang yang minta tolong ilustrasikan. Anggaplah nih datang sebuah project ke perusahaan Bliari, ke studio arsitektur Bliari. Iya. Gimana alurnya itu, Bli?